Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Kartika dengan NPM 23592001041 dari kelas Mesin Learning 5B yang diampu oleh Bapak Hartono SPD MTI. Baik, pada tugas kedua ini yaitu melakukan fitur engineering, augmentasi data, dan normalisasi data. Tapi pada tugas 2 ini saya hanya memilih dua proses saja, yaitu augmentasi data dan normalisasi data menggunakan dataset citra awan yang saya ambil dari Kaggle. Baik, langkah pertama saya mengupload dataset saya yang saya zip, lalu di sini saya ekstrak. Nah, di sini ada isi foldernya tuh ada dua, ada Cloud Test sama Cloud Train. Baik, selanjutnya saya mengimpor library yang saya gunakan, yaitu ada NumPy, Pandas, ada Matplotlib, terus TensorFlow, Keras, terus ada Scikit-learn. Nah, NumPy sama Pandas ini untuk manipulasi data, terus Matplotlib ini untuk visualisasi, terus ada TensorFlow ini dan Keras untuk pengolahan citra dan proses augmentasi gambar. Dan terakhir ada Scikit-learn ini untuk proses normalisasi data. Nah, semua library ini umum digunakan dalam project machine learning karena menyediakan fungsi yang lengkap, terus dan efisien untuk data pre-processing. Nah, di sini ada pet dataset ini untuk melihat daftar kelas folder di CloudTrain. Nah, ini hasil outputnya ada key reform cloud, ada cumulus, stratocumulus, cumulonimbus, terus high cumuliform, terus ada Mirsky, ada Stratiform. Nah, baik, tahap berikutnya yaitu augmentasi data. Nah, di sini saya menggunakan beberapa teknik augmentasi, yaitu ada rotasi gambar. Nah, biar model bisa mengenali awan dari berbagai sudut pandang. Terus ada flip horizontal dan vertikal, agar model tidak hanya mengenali pola awan dari satu arah saja. Terus ada scaling atau perubahan ukuran, bisa dibilang zoom, untuk meniru efek jarak kamera yang berbeda. Nah, yang terakhir ini ada penambahan noise, yaitu gangguan kecil di gambar supaya gambarnya tuh lebih tahan terhadap data dunia nyata yang mungkin tidak sempurna. Alasan milih teknik ini karena apa? Karena dataset citra seringkali terbatas. Dengan menambah variasi gambar kayak melalui rotasi, flip, terus sama nambahin noise. Model bisa mengenali pola dari berbagai kondisi dan tidak hanya terpaku pada data tertentu. Nah, ini hasil outputnya. Hasil augmentasi terlihat beragam ya. Ini aslinya tuh seperti ini. Terus rotasi seperti ini yang flip horizontal, terus ini ada zoom, dan ini yang tambah noise yang tadi saya jelaskan, sedikit buram. Dampak ke modelnya tuh bisa membantu meningkatkan generalization ability model dan mengurangi risiko overfitting. Nah, dengan teknik ini, model nanti akan lebih siap menghadapi variasi gambar baru dan terhindar dari masalah overfitting, di mana model hanya menghafal data latihan tanpa benar-benar memahami polanya. Baik, tahap selanjutnya itu ada normalisasi data. Nah, tujuannya tuh untuk menyamakan skala nilai piksel agar model bisa mengenali lebih efisien. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu pertama min max scaler, terus ada z cross scaler. Nah, min max scaler ini
yang mengubah nilai piksel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Kalau di cross scaler ini yang membuat yang membuat distribusi data memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Alasan memilih teknik ini karena algoritma seperti KNN, SVM, dan neural network sensitif terhadap perbedaan skala fitur. Tanpa normalisasi, model bisa bias atau proses latihnya jadi lambat. Nah, dampak ke modelnya tuh bisa membantu mempercepat proses pelatihan, meningkatkan stabilitas, serta membantu hasil prediksi lebih akurat. Baik, nah ini hasil visualisasi normalisasi datanya. Kita lihat di sini kalau data aslinya tuh punya rentang nilai pikselnya tuh 0 sampai 255. Lalu setelah dilakukan min max scaling, nilai pikselnya tuh menjadi 0 sampai 1. Sedangkan Z-Cross ini nilai pikselnya jadi terpusat di sekitar eh, angka 0 dengan sebaran ke kiri dan ke kanan. Yang artinya tuh datanya tuh sudah punya rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Nah, normalisasi ini penting banget. Kenapa? Terutama buat model kayak KNN, terus SVM, dan neural neural network. Nah, kalau di KNN ini, normalisasinya tuh bikin jarak antar data jadi lebih adil. Karena semua fitur punya skala yang sama. Di SVM, proses ini membantu model biar bisa nemuin batas pemisah antar kelas dengan lebih akurat. Dan di neural network, ini normalisasi bikin proses training lebih cepat dan stabil. Jadi model lebih gampang dipahami. Jadi hasil visualisasi ini bisa disimpulkan kalau proses normalisasi data ini udah berhasil nyamain skala data. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari augmentasi data dan normalisasi data pada dataset awan. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada kekurangan penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.